wisata terpaksa.
hanya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, everybody. Okay, thank you very much for your joining this class today. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya bahas pokok-pokok saja ya. Sama kita akan bahas juga untuk tugasnya kita apa ya, untuk tugas UAS ya. Jadi nanti kita ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Nanti jangka waktu pelaksanaan mungkin sekitar 2 minggu ya. Nanti UAS tetap akan dilaksanakan. Nah, jadi kita hari ini kita langsung bahas aja untuk tugas ya di awal ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas untuk tenses selanjutnya yang mungkin belum sempat kita bahas ya. Belum sempat kita bahas, nanti kita masih akan bahas future, present, dan past perfect. Nah, tetapi 3 tenses itu sebenarnya di PowerPoint itu sebenarnya sudah lengkap. Jadi paling kita langsung eksekusi ke rumusnya saja ya. Nanti selebihnya
kalian bisa belajar sendiri. Nah, jadi untuk absensi silahkan untuk di live YouTube. Jadi barangkali nanti kalian sudah masuk di kelas berikutnya, ya kalian sudah absen di YouTube ya. Nanti ketika nanti kalian kuliah sudah mulai, katakanlah ya, nggak apa-apa kalian bisa live Zoom, tetapi untuk kuliah ini akan tetap berlanjut lewat YouTube ya. Jadi selebihnya bisa di kalian pelajari lewat YouTube ya. Jadi tidak masalah kalau misalnya nanti ketika nanti di mata kuliah bahasa Indonesia sudah mulai kalian bisa live Zoom, tetapi untuk YouTube kita akan terus berjalan ya. Jadi setidaknya kuliah nggak akan saya selesaikan ya, tetap akan saya lanjutkan lewat YouTube. Selebihnya kalian bisa buka YouTube kapanpun dan dimanapun ya, seperti itu ya. Jadi saya nggak akan untuk membatasi ya. Nah, kenapa hari ini online? Karena juga oleh bahasa sedang mengalami renov ya. Jadi oleh bahasa saat ini kondisinya kosong ya karena perpindahan meja kursi dan untuk komputer ya. Jadi untuk oleh bahasa saat ini pun masih pembenahan ya. Nah, jadi di pertemuan ini kita akan langsung online saja untuk review materi yang belum sempat kita bahas. Nah, tugas kita apa? Tugas kita di UAS kali ini mungkin cukup berbeda. Kalau di UTS kemarin itu kita resume paper ya, kita meresum, kita merangkum buku atau e-book yang sudah saya berikan, dan pengumpulan juga via Google Classroom. Nah, untuk tugas UAS ini cukup berbeda, tetap nanti pengumpulan akan menggunakan Google Classroom, ya nanti insya Allah akan saya bagikan di GC. Ya, terus untuk materi sekalian saya akan berikan di grup Telegram saja ya, karena kalau e-learning itu dia cuma memuat satu materi saja, sementara nanti kan ada beberapa materi, jadi selebihnya saya akan share di GC dan grup Telegram. Nah, tugas kalian dua ya, jadi ada tugas mengarang 2 topik yang harus kalian tulis ya sesuai topik yang saya berikan. Jadi yang tugas pertama, buatlah satu karangan bahasa Inggris tentang about myself atau introduction myself. Jadi perkenalan diri dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi karena kita juga belum sempat ketemu, dalam artian kita belum sempat ketemu apa ya, lebih lanjut, dalam artian kita belum sempat kenalan lebih lanjut ya, dalam artian paling ya kita hanya sekedar absensi gitu ya, tetapi saya ingin tahu tentang diri kalian. Nah, silahkan untuk dituliskan dalam bahasa Inggris ya, jadi kita nggak perlu langsung dipraktek ya, tugas kita nggak modelnya terus kalian praktek itu enggak, tetapi silahkan untuk dituliskan apa yang ada di diri kalian, deskripsi diri kalian, kalian perkenalkan diri kalian dengan bahasa Inggris. Nah, terus paling tidak karangan terdiri dari 2 paragraf ya, paling enggak minim 2 paragraf ya, paling enggak normal itu paling biasanya untuk karangan itu 2 sampai 3 paragraf ya. Satu paragraf berapa kalimat ya, setidaknya cukuplah kalau misal satu paragraf itu seberapa ya, jadi nanti kalian bisa sesuaikan. Nah, paling tidak minim 2 paragraf, paling tidak untuk paragraf pertama itu berisi tentang seputar diri kalian dulu, misal nama, terus tempat tanggal lahir, usia, pendidikan, tempat tinggal, misal pekerjaan, hobi, favoritnya apa, terus nanti kalian pengen jadi apa, misal, atau karakter kalian seperti apa. Jadi ceritakanlah ya, ceritakan lewat tulisan tentang diri kalian ya. Misal katakanlah kalian itu mungkin tinggal di mana, atau mungkin kalian berasal dari mana, terus di sini tinggal di mana, misal secara umum aja gitu ya, kabupaten misal gitu ya, nggak usah nggak harus selalu alamat rinci ya, pakai RT RW nggak harus. Terus mungkin kalian mostly kebanyakan dari kalian sudah bekerja misal. Nah, kalian mungkin bekerja di mana, sebagai apa misal ya. Terus mungkin bisa juga sudah berapa lama kalian bekerja misal. Nah, itu bisa diceritakan. Terus hobi, barangkali kalian itu suka membaca misal reading. Nah, kira-kira buku apa yang kalian baca? Mungkin kalian punya yang namanya favorite author misalnya, punya pengarang favorit, punya penulis favorit misal, atau
buku, judul buku apa yang suka dibaca misal, atau mungkin kalian suka menulis misal ya, apa yang kalian tulis misal. Nah, terus misal kalian suka bernyanyi singing misal, mungkin kalian punya favorit singer, kalian punya penyanyi favorit misal, atau mungkin lagu favorit atau apapun gitu ya. Terus mungkin kalian orang yang suka olahraga misal ya, mungkin jenis olahraga yang kalian sukai apa, pernah ikut pertandingan tidak. Nah, jadi ceritakan lebih ya tentang hobi kalian, terus kenapa juga menyukai hobi tersebut, atau favorit-favorit lainnya, misal kalian punya favorite color, misal warna favorit, terus makanan favorit, mungkin kalian punya apa ya, koleksi tertentu misal, jadi sesuatu yang menjadi koleksi misal, menjadi kesukaan misal, nah itu juga bisa kalian ceritakan. Terus, nah bisa juga kalian tambahkan, nah kira-kira kalian mau jadi apa nantinya ya, misal katakanlah kalian pengen menjadi apa, barangkali misal ada hal yang sebenarnya ingin kalian targetkan, ada hal yang ingin kalian capai misal di tahun ini, nah itu juga boleh tuliskan gitu ya. Nah, atau mungkin karakter, mungkin kalian itu karakter orang yang seperti apa misal, oh saya memiliki karakter yang on time misal, disiplin misal, saya punya karakter yang misal katakanlah pekerja keras misal. Nah, jadi ya ceritakan tentang karakter kalian seperti apa, watak kalian seperti apa. Nah, itu bisa kalian ceritakan. Nah, terus kalau sudah paragraf 1 selesai, berarti kan apa menjelaskan tentang diri kalian sudah selesai kan. Nah, nanti kalian bisa move ke paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua ini paling tidak ceritakan tentang keluarga kalian. Nah, bisa kalian tambahkan foto keluarga, ya, foto keluarga. Nanti kalian tambahkan foto keluarga, nanti kalian ceritakan berdasarkan foto keluarga yang kalian pilih ya, atau yang kalian cantumkan di lembar jawab nanti. Nah, kalian ceritakan, kalian bisa ceritakan, ya, kira-kira misal di situ ada ayah, ibu, misal adik, katakanlah. Nah, itu bisa diceritakan sesuai dengan gambar yang kalian cantumkan ya. Nanti modelnya tetap sama, jadi kalian menceritakan katakanlah tentang misal ayah atau ibu kalian misalnya. Menceritakan tentang mereka, misal namanya siapa, misal katakanlah pekerjaannya apa, atau mungkin kalian menceritakan tentang adik atau kakak kalian misal. Nah, namanya siapa, misal sekolah di mana, ataupun bekerja di mana, atau apapun yang terkait dengan anggota keluarga kalian ya, yang sesuai dengan foto yang kalian cantumkan. Nah, jadi modelnya sama, cuman ini lebih ke menceritakan orang ya. Kalau paragraf 1 menceritakan ke diri kita sendiri, terus kalau paragraf 2 kita lebih kayak memperkenalkan anggota keluarga kita. Nah, silakan tuh ditambahkan foto keluarga. Nah, terus, nah nanti tenses yang kalian gunakan itu mostly kebanyakan pasti akan modelnya simple present tense. Nah, simple present tense itu seperti apa? Nah, nanti kalian bisa apa ya, buka di materi PowerPoint yang present tense ya. Kira-kira nanti kebanyakan nanti akan menggunakan verb 1. Nah, verb 1 mungkin sekilas nanti past tense ada sedikit di bagian misal kalian lahir di mana, itu pasti akan past tense. Paling satu kalimat saja. Terus nanti mungkin sedikit akan apa ya, ada tenses yang future pasti ada, paling meskipun nanti paling satu kalimat ya, paling di bagian nanti saya pengen menjadi apa, paling itu. Tapi selebihnya memang mostly kebanyakan nanti isinya akan menggunakan simple present tense. Nah, nanti cukup kalian perhatikan juga nanti kalian bisa buat draft dulu ya. Jadi kalian bisa buat draft dulu dalam bahasa Indonesia. Apakah saya boleh menerjemahkan atau mungkin pakai alat Google Translate, Miss? Boleh, silahkan. Jadi saya tidak akan menghalangi. Jadi silahkan, nggak apa-apa pakai Google Translate. Tetapi setidaknya kalian harus ada draft bahasa Indonesia dulu ya. Ya, jadi kalian ngarang dulu dalam bahasa Indonesia. Kira-kira kalau katakanlah kalau karangannya udah oke, katakanlah ya, menurut kalian baca kalian udah oke, udah mewakili ya tentang kalian dan keluarga kalian, kalian boleh memakai aplikasi penerjemah, tidak ada masalah ya. Nah, karena aplikasi penerjemah membantu menerjemahkan, dia hanya membantu menerjemahkan, selebihnya dari keruntutan cerita,
peluasan kalimat itu semua akan kembali ke karangan awal kalian ya yang dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi boleh pakai aplikasi penerjemah gitu ya, boleh ya. Nah, terus untuk apalagi ya? Nanti ya untuk karangan nanti diketik, kita nggak akan tulis tangan ya, jadi diketik, jadi biar jelas kayak penggunaan kayak titik, koma gitu biasanya biar jelas ya, mana yang harus di huruf kapital, mana yang misal harus spasi seperti apa, mana yang harus katakanlah memakai koma, memakai titik, jadi biar saya jelas ya kalau kita diketik. Kalau tulis tangan kan nanti untuk koreksinya agak susah ya, jadi silakan untuk diketik kertas A4 Times New Roman spasi apa ya, spasi 1 ya, spasi 1. Nanti untuk lembar jawab akan saya kirimkan ke grup Telegram dan Google Classroom. Nah, nanti deadline kita 2 minggu saja, jadi 2 minggu setelah nanti saya share ke Google Classroom ya, nanti silahkan dikumpulkan sesuai dengan deadline. Nah, ini adalah tugas pertama. Jadi intinya paragraf 1 ceritakan tentang diri kalian, ya, diri kalian seperti apa, gambaran diri kalian seperti apa, perkenalkan diri kalian lewat tulisan. Setelah itu paragraf kedua, ceritakan tentang anggota keluarga kalian atau ceritakan tentang apa ya, saudara, misal orang tua, boleh kakek nenek, mau terserah ya. Jadi otomatis semakin banyak foto keluarga nanti semakin banyak yang diceritakan ya. Tetapi kalian bisa ambil yang sekiranya perlu-perlu saja ya. Nah, kalau misal foto keluarganya sedikit pasti akan lebih detail yang dijelaskan ya. Nah, jadi tergantung foto yang kalian cantumkan ya. Jadi ceritakan sesuai dengan foto keluarga. Terus ini tugas 1, tugas kedua. Jadi tugas kita nggak milih ya. Saya mau milih yang tugas 1 atau tugas 2 tidak. Jadi kerjakan dua-duanya untuk 2 tugas ini. Jadi nggak ada opsi saya harus milih tugas yang tadi mengarang perkenalan diri, tugas kedua nggak dikerjakan, enggak ya. Jadi semua dikerjakan. Nah, untuk tugas yang kedua, kalau tadi adalah tugas membuat perkenalan diri dalam bahasa Inggris, ya, maka tugas kedua ini adalah membuat satu karangan bahasa Inggris tentang my holiday, tentang liburan, tentang my trip, my vacation, pokoknya tentang aktivitas liburan kalian. Nah, liburannya maksimal harus kapan, Miss? Apakah harus baru-baru ini? Kalau liburannya tahun lalu, atau 2 tahun lalu, atau sebelum pandemi, boleh. Boleh. Nah, nanti karangan kalian kebanyakan atau mungkin mostly akan menggunakan simple past tense karena kan mengacu ke sesuatu yang pas ya, sesuatu yang lampau. Nanti kebanyakan ya, mungkin semuanya akan dominan dengan menggunakan verb 2 karena kan kalian retell story ya. Kalian retell story dengan menggunakan simple past tense. Nah, panjang karangan minim 2 paragraf itu minim. Nah, ceritakan dari awal kegiatan sampai nanti kalian pulang ya. Jadi kalian ceritakan, misal berangkat jam berapa misal, kalian mau kemana misal. Nah, jadi dari awal tahap, kalian perginya sama siapa misal, perginya berangkat jam berapa, atau setidaknya naik apa, itu juga boleh diceritakan. Nanti ketika di lokasi misalnya, di lokasi silahkan untuk ceritakan apa yang kalian lakukan di tempat lokasi tersebut. Nah, jadi ceritakan apa yang kalian lakukan selama liburan. Liburannya apakah harus ngemis atau one day trip, bebas, yang penting ada yang diceritakan ya. Nah, jadi ceritakan apa yang kalian lakukan, misal kalian ngapain aja misal. Nah, habis itu ceritakan juga pulang, misal pulangnya jam berapa, misal sampai rumah jam berapa. Jadi setidaknya harus runtut dari berangkat nanti sampai lokasi ngapain, nanti pulangnya sekitar jam berapa. Jadi harus runtut. Bisa juga kalian tambahkan untuk jam, hari, tanggal, boleh terserah ya. Jadi lebih spesifik akan lebih baik ya. Misal perginya kapan, misal katakanlah, terus jam berapa apa ya, misal berangkat jam berapa, pulang jam berapa, katakanlah, itu juga boleh dicantumkan. Nah, ini yang perlu ditambahkan. Kalau tadi adalah menambahkan foto keluarga, yang ini adalah tambahkan foto liburan yang ada gambar kalian. Jadi jangan
ibarat kata saya mau ngambil gambar dari Google misal, kalian nggak ada. Lah ya kalau saya tahu itu kalian liburan beneran. Kalau kalian cuma cari di Google liburan di Jogja, tapi kalian misal nggak ada di situ, cuma ada foto doang, terus kalian cuma kopas punya orang, ya. Jadi setidaknya sertakan foto liburan yang ada gambar kalian. Karena kalau orang piknik, nggak tahu sih, piknik pergi kemana pasti ada yang namanya foto-foto itu pasti setidaknya sertakan ya satu, terus kalian ceritakan, oh misal kalian fotonya ada di Malioboro misal katakanlah, ya udah yang kalian ceritakan ya mungkin bisa juga liburan kalian di Malioboro atau liburan kalian di Jogja. Jadi setidaknya antara foto dan diceritakan itu masih nyambung gitu ya. Nah, terus foto liburannya apakah harus saya sendiri, Miss? Kalau saya sama teman-teman sama keluarga boleh, terserah ya. Jadi setidaknya ada gambar, intinya ada cerita di balik gambar ya. Saya butuhnya seperti itu. Jadi kalian setidaknya bener ngarang ya. Jadi bukan sekedar kopas selesai. Kopas selesai gitu ya. Miss Tira mana tahu ini gambar saya apa bukan, no. Ya, jadi setidaknya silakan bisa tanggung jawab ya. Jadi setidaknya ada bukti gitu ya. Jadi kalian nggak hanya sekedar kopas dari Google. Terus nanti pun sama, ketik di kertas A4, Times New Roman spasinya 1. Nanti untuk pengumpulannya sama dengan tadi ya, yang tugas pertama. Nanti lembar jawabnya nanti mungkin ada teks 1, teks 2 gitu ya. Nanti kalian tinggal ketikkan di situ saja. Seperti itu. Mungkin untuk tugas ada pertanyaan? Mungkin untuk tugas memang seperti ini. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kalian ada kuliah selanjutnya. Oke, nanti untuk pertanyaan bisa dituliskan ya, atau diketikkan lewat grup Telegram saja ya. Jadi kalian bisa chat di grup nanti biar teman-teman juga baca. Nah, oke, saya langsung kirim. Oke. Nah, jadi kalian bisa buat draft dulu, meskipun ini kan masih 2 minggu ya, orang-orang itu susah loh ya. Apalagi kalau kalian memang benar-benar katakanlah ngarang sendiri dalam artian ya. Nah, jadi setidaknya kalian bisa buat draftnya terlebih dahulu. Nah, nanti untuk masalah penerjemahan itu kan gampang ya, nanti cepat gitu loh. Jadi selebihnya silakan untuk buat draft dulu dalam bahasa Indonesia. Ya, nanti silahkan boleh pakai aplikasi penerjemah ya, karena kan kita online ya. Kalau mungkin offline, mungkin saya minta kalian langsung ngarang di tempat ya, jadi tidak boleh Google, tidak boleh buka kamus, nah mungkin gitu ya. Jadi online ini termasuk kemudahan juga nih bagi mahasiswa. Nah, oke, ini sudah saya kirim ke grup, nanti kalian bisa buat draft dulu rancangan dalam bahasa Indonesia. Nanti baru diterjemahkan. Nah, terus penilaiannya seperti apa? Nah, jadi gini, setiap tugas pasti akan saya buka. Setiap tugas pasti akan saya buka. Jadi hati-hati, setidaknya misal saya liburannya sama teman saya, misal teman saya juga menceritakan hal yang sama. Kita ceritanya pergi ke Jogja nih, misal berdua. Saya ingin menceritakan itu, teman saya itu. Nah, meskipun nanti kalian satu lokasi ya, kalian ingin menceritakan satu lokasi yang sama, ini misal, nah pasti akan karangannya akan beda. Cara penulisan, peruntutan peristiwa itu pasti akan beda. Jadi meskipun misal kalian mau menceritakan tentang Jogja katakanlah. Nah, terus teman kalian juga sama-sama menceritakan tentang Jogja, mungkin tepatnya akan beda. Cara peruntutan peristiwa, ya keluasan kalimat itu pasti juga akan berbeda ya. Jadi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa untuk sama tempat wisata. Wisatanya apakah harus yang jauh apa yang dekat, terserah. Yang penting saya itu bukan masalah tempatnya, setidaknya kalian tuh bisa meruntutkan peristiwa dengan baik ya, sesuai dengan tenses yang seharusnya. Ya, jadi setidaknya apa yang kalian ceritakan itu setidaknya runtut. Misal kalau di tugas pertama kan paragraf 1 ceritakan semua tentang diri kalian. Selesai. Dah selesai berarti habis itu kalian ke paragraf kedua. Paragraf kedua ya balik lagi
apa ya, jangan balik lagi ke kalian, tetapi kalian bisa menceritakan anggota keluarga. Nah, jadi tidaknya terus nggak flashback lagi kalian menceritakan tentang diri kalian karena ada yang kelupaan gitu, enggak ya. Jadi setidaknya apa ya, harus urut. Satu, ceritakan diri kalian, kedua, ceritakan anggota, selesai. Sama halnya, misal kalian menceritakan tentang liburan, ceritakan dari berangkat dulu misal. Oh, kalian lupa menceritakan tentang berangkatnya, tahu-tahu kalian sudah sampai di Jogja, kalian sudah ngapain, kalian baru ingat, oh saya tadi berangkat jam berapa. Nah, itu kan nggak nyambung ya. Jadi setidaknya runtut, peristiwanya runtut dari berangkat, dari di lokasi sampai nanti pulang. Nah, jadi apa yang jadi penilaian pasti satu adalah kesesuaian topik dengan isi, paling nggak nyambung. Yang kedua pasti keruntutan ya, runtut. Jadi yang diceritakan itu runtut, tidak bolak-balik. Terus setidaknya penggunaan tenses verb itu sesuai ya. Penggunaan verb dan tenses itu harus sesuai. Tanda baca, pengetikan itu juga cukup bisa berpengaruh ya. Jadi kalau kalimat bahasa Indonesia kalian, draft kalian itu sudah bagus dalam bahasa Indonesia, nanti insya Allah untuk diterjemahkan akan juga lebih baik gitu ya. Kalau misal kalian dari draftnya bahasa Indonesia itu udah acak-acakan, biasanya ya Google Translate itu akan menerjemahkan apa yang kalian tulis, dia nggak akan membenahi kalimat sesuai dengan subjek, predikat, objek. Nah, biasanya seperti itu. Jadi perbaiki dulu untuk tulisan dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin itu saja. Nah, jadi yang mungkin kali ini kalian ada kuliah bahasa Indonesia, untuk Zoom kalian bisa live. Nanti untuk kuliah saya akan tetap lanjut di YouTube ya. Kalian bisa live ya. Nah, oke. Jadi yang mau live untuk kuliah selanjutnya bisa silahkan. Saya akan tetap lanjut via YouTube ya. Nanti kalian bisa belajar di YouTube ya. Barangkali ada yang belum join di Zoom ataupun di YouTube kali ini, nanti bisa kalian pelajari di kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa ya, untuk absensi bisa di YouTube, absensi uh, bisa kalian tuliskan nama dan name. Nah, oke. Ini sambil saya terangkan sekilas tentang future. Nah, jadi kemarin kita sudah di present ya, present dan past tense itu tenses yang awal sekali ketika kita masuk setelah UTS ya. Habis itu kita kemarin itu membahas dua tenses, present dan past continuous. Terus seperti yang pernah saya bilang sebelumnya bahwa the last meeting kita akan ke tiga tenses, yaitu future, present, dan past perfect. Kita masih ada tiga, tapi nanti secara pokok-pokok saja. Insya Allah PowerPoint-nya saya buat simple, jadi biar mudah dipahami. Nah, jadi intinya apa? Future. Nah, future itu menceritakan peristiwa yang barangkali akan kita lakukan di waktu yang mendatang, atau suatu kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, jadi ketika kita mau merencanakan sesuatu, memprediksi, kita ingin melakukan apa misal, nah itu biasanya kita menggunakan future tense. Nah, mungkin nanti untuk future, mungkin sedikit akan include di tugas kalian yang pertama ya, yang tadi kalian mendeskripsikan diri, barangkali kalian pengen menceritakan nanti kalian pengen seperti apa jadi. Misal saya sebenarnya cita-cita saya pengen jadi ini misalnya, itu mungkin simple future akan masuk, mungkin paling sekalimat tuh, dua kalimat. Nah jadi ini menunjukkan rencana atau suatu peristiwa yang akan datang atau yang akan kita lakukan di waktu yang akan datang. Nah, ciri-cirinya apa? Menggunakan verb satu. Future itu dia lebih memiliki kedekatan dengan yang namanya present. Jadi dia menggunakan verb satu. Nah, untuk membentuk akan di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa versi. Beda sama bahasa Indonesia. Misal katakanlah saya pengen menuliskan atau mungkin saya pengen menyebutkan bahwa saya akan makan dalam bahasa Indonesia, saya akan pergi, saya akan menonton film, saya akan pergi dengan pacar saya nanti malam misal. Nah, menggunakan akan selesai.
Itu kalau di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu tidak mengenal tenses, tapi dia cuma mengenal bentuk apa ya, lampau, sekarang, dan akan datang. Bahkan mungkin tidak mengenal tenses sekompleks bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi bahasa Indonesia untuk membentuk akan selesai, cuma menambahkan kata akan sama kata kerja selesai. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, untuk membentuk akan, kita bisa menggunakan 3 kata ini, yaitu menggunakan will, menggunakan shall, dan menggunakan going to. Jadi kita punya 3 versi dalam membentuk akan dalam bahasa Inggris. Tapi mungkin yang lebih familiar itu adalah menggunakan kata will. Nah, intinya pun juga sama penggunanya akan, cuman yang mungkin lebih familiar itu adalah will, karena dia luas. Will itu kan juga termasuk modal verb ya, jadi biasanya dia luas untuk digunakan. Nah, penggunaannya pun cukup berbeda. Kalau shall yang menggunakan adalah subjek I dan we. Kalau sedangkan will itu untuk all subject. Jadi entah itu I, you, we, they, she, he, it, semua akan menggunakan will. Nah, atau penggunaan yang ketiga menggunakan be, going to. Nah, itu untuk semua subjek juga, sama penggunaannya kayak will. Jadi dia pun juga luas. Oke, penanda waktunya pasti sesuatu yang akan datang, sesuatu yang apa ya, yang akan terjadi. Jadi bisa merujuk ke sesuatu yang masih nanti-nanti gitu ya, masih besok-besok, masih tahun depan gitu ya. Jadi penanda waktunya pasti sesuai dengan waktu yang akan terjadi ya, waktu yang akan datang, waktu yang belum terjadi. Nah, terus sekilas saja. Nah, jadi penggunaannya apa? Nah, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Menyatakan suatu peristiwa yang terjadi di masa mendatang. Nah, misal I will take school examination next week. Saya akan ikut ujian sekolah minggu depan misalnya. Jadi ya sesuatu yang masih akan terjadi di masa mendatang. Nah, Dani will be 17 years old next month. Misal Dani akan berusia 17 tahun bulan depan. Nah, jadi sesuatu yang akan terjadi tetapi di waktu yang mendatang misalnya. Yang kedua, bisa juga melakukan sesuatu yang sudah diputuskan untuk dilakukan. Ya, misal they will visit their friends in Solo. Mereka akan mengunjungi teman mereka di Solo. Penggunaan yang ketiga bisa ketika kita ingin menyatakan suatu tawaran, permintaan, atau ajakan kepada orang lain gitu ya. Kita bisa menggunakan future. Misal, will you help me? Mau nggak bantu aku misal? Will you come in misal? Mau masuk nggak? Kadang seperti kita kayak melakukan kayak penawaran gitu ya. Will you marry me misal? Kamu mau nggak menikah denganku misal? Jadi kayak sebuah penawaran ya, penawaran, permintaan, ajakan gitu ya. Jadi untuk meminta nggak harus selalu pakainya can you help me misal, nggak harus selalu pakai can you help me, can you marry me, nggak harus selalu. Untuk kita ketika kita menyatakan penawaran, permintaan, ajakan, nggak harus selalu pakai can atau could misalnya. Nah, can terus bisa katakanlah will you come to my house, mau nggak datang ke rumahku misalnya. Jadi ketika mau menawarkan, meminta atau mengajak, kalian bisa pakai will. Nah, terus menyatakan sebuah emosi atau perasaan, biasanya kalau kaitan sama emosi, feeling itu biasanya lebih apa ya? Lebih sesuai menggunakan future ya biasanya. Terus oke, kita akan langsung ke rumus saja. Nah, jadi gini. Ada bentuk nominal dan verbal, sama halnya kayak di present dan past tense. Di present dan simple past tense ya. Jadi ada bentuk nominal dan bentuk verbal. Bentuk nominal itu ketika verbnya itu bukan verb yang verb real, tetapi verb to be. Itulah bentuk nominal. Jadi kata kerja yang bentuknya adalah to be. Nah, jadi dia non-verb. Untuk penggunaan rumus ya, nanti kalian bisa mungkin tambahkan sedikit nanti di karangan kalian bisa juga ya, khususnya di karir atau kalian cita-cita kalian seperti apa. Nah,
Untuk penggunaan rumus biasanya adalah subjek, will plus be plus non-verb ya. Non-verb itu bisa adjektif, kata sifat, kata keterangan ataupun kata benda. Negatifnya ya udah tinggal tambah not aja, subjek, will plus not plus be plus non-verb. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik antara subjek dan will. Misal, I will be accountant misal. Aku akan jadi akuntan. Di situ kan kayak pengharapan kan, belum terjadi, dia berarti oh nanti cita-citanya pengen jadi akuntan. Nah, jadi bukan berarti dia sudah jadi akuntan, tetapi nanti dia pengen jadi akuntan. Nah, jadi ketika nanti kalian menyebutkan aku ingin menjadi misal, ya udah I will be. Misalnya, I will be pakainya. Nah, I will be success misal. Aku nanti akan sukses kok misalnya. Jadi ya ketika misalnya menyebutkan saya akan apa gitu ya, yang intinya bukan verb ya. Misal saya akan sukses misal. Nah, saya akan jadi akuntan misal. Saya akan jadi misal pegawai misalnya. Jadi menggunakan I will be biasanya. Terus diikuti dengan non verb. Nah, misal I will be here, aku akan di sini. Nah, aku akan di sini misal. Misal aku akan di sini untukmu. Nah, berarti ya nanti ya tinggal gampang I will be here for you misalnya. Aku akan di sini untukmu. Nah, jadi ketika kalian menemukan will be, dia akan diikuti oleh non verb. Kata here kan di sini kan adverb kan, kata keterangan. Nah, jadi seperti itulah bentuk nominal. Nah, terus kita ke bentuk verbal. Nah, bentuk verbal ini ketika kata kerjanya itu adalah real verb. Jadi kalau tadi nominal itu verbnya itu modelnya itu adalah be, to be misal ya. Nah, kalau untuk yang bentuk verbal, verbnya itu ya verb yang real. Nah, seperti yang tadi bilang, shall dan will itu kan intinya sama-sama akan kan. Nah, tetapi untuk penggunaannya itu cukup beda. Kalau shall yang memakai subjek adalah I dan we, ya. Kalau untuk will, maka untuk semua subjek. Nah, untuk pola rumusnya, ya, polanya shall itu tinggal subjek plus shall plus verb 1. Negatifnya berarti tinggal tambah not. Nah, untuk pola yang future, kita nggak butuh yang namanya kata bantu do atau does atau did gitu ya. Seperti di present atau past tense. Nah, jadi future tense dia nggak butuh yang namanya kata bantu. Jadi, ketika kalian menemukan will atau shall, kalian langsung tambah not. Nah, misal, interrogatifnya polanya sama. Ya. Misal, we shall write a letter. Kita akan nulis sebuah surat. Kita tidak akan nulis sebuah surat. Ya udah tinggal tambah not aja. Interrogatifnya kayak positif cuma dibalik antara subjek dan shall. Terus untuk will, ya untuk will itu untuk semua subjek ya. Kalau shall itu cuma I dan we yang menggunakan. Kalau will itu maka subjek semua itu adalah I, you, we, they, she, he, it. Semua akan memakai will. Nah, misal I will write a letter misal. Negatifnya gimana? Ya udah tinggal tambah not. Will not tuh biasanya disingkat dengan won't ya. W-O-N terus T misal. Nah, interrogatifnya polanya tinggal dibalik kayak positif tapi dibalik ya. Will I write a letter? Jadi ketika kalian menemukan kata will pasti ketemu verb 1. Ya, entah itu I, you, we, they atau she, he, it. Karena will, shall itu termasuk modal dan dia harus diikuti verb 1. Nah, misalnya akan menulis surat dia perempuan, ya udah sama, she will write a letter, tetap nggak bisa, she will write a letter. Nggak bisa tambah S karena kan ini udah beda tenses. Ya. Kalau itu di present tense, maka dia harus tambah S, tapi tanpa will. Jadi seperti itu ya, misal we will do some exercise, kita akan mengerjakan beberapa latihan misal. Nah, terus negatifnya ya udah tinggal tambah not aja gitu ya. Nah, terus atau biasanya kan lebih disingkat ini ya, want gitu ya. Terus interrogatifnya ya tinggal dibalik ya. Will we do some exercise misal. Jadi tinggal seperti itu aja sih.
Ini pun juga sama ya, misal katakanlah bisa. Ya udah, ini tinggal biasanya kan will not tuh disingkat ini ya. Nanti tinggal ngikutin saja. Belakangnya dia akan ngikutin. Tinggal ngikutin aja kayak gini seterusnya. Jadi kita nggak butuh yang namanya kata bantu. Nah, terus ini future sudah. Nah, terus kalau tadi shall sudah, will sudah, maka kita ke pola yang ini. Kita ke pola be going to. Jadi gini, will itu memang cukup familiar dalam penggunaan di simple future, sorry. Nah, sangat familiar karena fleksibel. Ketika menggunakan will verb 1 itulah future, gitu ya. Nah, tetapi mungkin kalian pernah melihat atau mungkin mendengar kata ada be going to verb 1. Nah, itu yang artinya adalah akan. Be going to. To be going to itu dia satu kesatuan artinya akan. Ya, artinya akan. Nah, terus karena di sini ada to be, maka to be yang digunakan adalah to be yang present. Karena future itu cukup dekat dengan present, maka dari itu menggunakan verb 1 kan. Nah, to be itu juga yang digunakan adalah to be present, yaitu is, am, dan are. To be harus sesuai dengan subjek. Oh, I menggunakan am, she, it menggunakan is, you, we, sama they menggunakan are. Nah, jadi untuk membentuk kalimat positif gitu ya. Kalimat positifnya itu ya sama, tinggal subjek plus to be plus going to plus verb 1. Nah, jadi to be going to verb 1 itu artinya akan. Nah, untuk negatifnya, polanya tuh sebenarnya tinggal subjek plus to be plus not plus going to plus verb 1. Nah, interrogatifnya polanya sih sebenarnya ya kayak positif cuman dibalik. To be plus subjek plus going to plus verb 1. Nah, misal di sini I'm going to write a letter misal. Aku akan menulis sebuah surat. Nah, di sini ini artinya akan, bukan artinya saya sedang pergi untuk. Ya, itu kalau dalam bahasa Inggris terlalu mubazir. Ya. Nah, jadi di sini ya be going to ya artinya akan, berarti di sini adalah saya akan menulis sebuah surat. Saya tidak akan menulis sebuah surat, berarti ya tinggal tambah not aja setelah to be. Nah, terus interrogatifnya kayak positif tinggal dibalik. Am I going to write a letter misalnya. Terus yang kedua, you are going to read a book misal. Kau akan membaca sebuah buku. Nah, di sini pun juga satu kesatuan yang artinya adalah akan. Nah, di sini to be harus selalu ngikut subjek. Apakah dia I, you, we, they, she, he, atau it ya. Nah, jadi be itu tergantung subjek. Nah, you are going to read a book. Kau akan membaca sebuah buku. Kau tidak akan membaca sebuah buku. Ya udah tinggal tambah not aja selesai. You are not going to read a book. Interrogatifnya polanya kayak positif, tinggal dibalik. Are you going to read a book misal. Nah, jadi tinggal seperti itu. Jadi mungkin penggunaannya itu jadi lebih panjang ya, apalagi kalau kita misal menggunakannya will ya udah I will read a letter, I will read a book, selesai. Nah, cuman membentuk akan ya itu juga bisa pakai be going to, tetapi ya itu yang harus diperhatikan adalah to be harus sesuai dengan subjek ya. Nah, jadi be going to artinya akan ya, bukan sedang pergi ke. Nah, misal kita langsung ke soal aja ya. Misal I'm going to buy a book. Nah, di sini jadi satu kesatuan yang artinya adalah saya akan pergi membeli buku atau saya akan membeli buku misalnya. Nah, di sini ya tinggal tambah not aja ya.
Interrogatifnya tinggal dibalik. Ya udah tinggal kayak gini. Jadi artinya saya akan membeli buku. Saya tidak akan membeli buku, misal. Nah, apakah saya akan membeli buku? Oke, jadi tinggal kayak gini aja. Terus, nah, di sini kita juga harus memperhatikan bahwa ketika kalian menemukan be going to plus verb 1, ya, be going to plus verb 1, maka itu adalah pasti future. Ya, itu pasti future. Nah, jadi bukan artinya kalau misal ya I'm going to go to Jakarta. Aku akan pergi ke Jakarta. Nah, di sini kan yang saya kurang itu artinya akan. Nah, berarti kan di sini kan I go to Jakarta sebenarnya kan. Nah, cuman aku akan pergi ke Jakarta. I am going to go to Jakarta. Nah, di sini ketika kalian menemukan be going to plus verb 1 itu pasti future. Tetapi kalau misal kalian menemukan setelah itu adalah keterangan tempat, misalnya pasti itu adalah present continuous karena rumusnya apa kan. Nah, subject plus to be plus verb enggak kan hampir mirip ya, padahal di sini kan untuk rumusnya adalah subject terus be going to. Sekilas hampir sama. Kalau misal kita menggunakan I'm going to, kita lihat setelah itu kalau keterangan tempat dia pasti present continuous yang menunjukkan bahwa arah atau tujuan saya akan pergi ke, pasti keterangan tempat, keterangan tujuan misal. Nah, kalau kalian menemukan be going to plus verb 1, kata kerja bentuk pertama itu pasti adalah future. Ya, jadi cukup hati-hati gitu ya. Nah, itulah perbedaan mendasar dari future. Kita akan lanjut untuk yang present dan past perfect ya. Oke. Nah, oke. Jadi di present dan past perfect ini tenses-nya cukup dekat dengan past tense. Tenses yang ada perfect-nya dia itu cukup dekat dengan yang namanya past tense. Nah, oke, nah present perfect itu kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah dimulai di masa lalu, tetapi masih berlanjut di masa sekarang. Nah, kunci utamanya adalah penggunaan verb 3. Nah, jadi verb 3 itu dipakai untuk tenses yang ada perfect-perfectnya. Ya, kalau verb 1 digunakan untuk simple present, verb 2 digunakan untuk past tense, maka verb 3 digunakan untuk tenses yang ada perfect-nya. Dan dia untuk secara makna lebih dekat dengan past tense sebenarnya ya. Nah, terus rumusnya itu penggunaannya adalah have atau has plus verb 3. Kalau you, we sama they menggunakan have, kalau she, it menggunakan has. Nah, oke, tujuannya apa sih kalau present perfect? Nah, satu, menyatakan suatu peristiwa yang telah selesai dikerjakan. Nah, oke, tapi biasanya untuk yang nomor 1 ini memang secara mana kayak past tense sih, misalnya tadi saya bilang have atau has plus verb 3. I have swept the floor. Aku udah nyapu lantai misalnya, udah ya biasa kayak menunjukkan sesuatu yang sudah lampau ya, kayak sekelas kayak past tense ya kalau kita dengar makna gitu ya. Nah, tetapi yang lebih sering digunakan itu yang fungsi kedua, biasanya menyatakan suatu peristiwa yang telah terjadi di waktu yang lampau dan sekarang itu masih ada hubungan. Masih ada hubungan itu dalam artian itu mungkin bisa belum selesai atau setidaknya masih berproses, masih berlanjut. Nah, misal she has lived here since
1995 misal. Dia tinggal di sini sejak tahun 95 atau dia sudah tinggal di sini sejak tahun 95. Nah, kalau kita dengar gitu aja misal dia sudah tinggal di sini sejak tahun 95. Berarti kan sejak tahun 95 dia itu sudah dia itu sudah tinggal. Nah, sekarang ini berarti menunjukkan bahwa dia itu masih tinggal di sini. Berarti berapa lama dia tinggal? Oh, ternyata sudah puluhan tahun misalnya. Jadi kita bisa kayak menebak jawabannya itu ya dengan waktu ya misal. Oh, dia sudah di sini sejak tadi misal. Oh, berarti sekarang ini kan masih gitu kan. Berapa lama misalnya. Jadi penanda waktunya itu lebih ke situ gitu ya. Since itu artinya sejak dan for. Misal, they have worked there for 2 years. Mereka udah kerja di sini selama 2 tahun. Nah, dia kerjanya kapan sih? Oh, udah sejak 2 tahun yang lalu. Berarti sekarang apakah masih bekerja? Iya. Kira-kira resign kapan ya nggak tahu. Pokoknya dia itu sudah di sini sejak 2 tahun yang lalu. Nggak tahu lah dia resign kapan. Pokoknya dia itu di sini sudah 2 tahun. Nah, jadi secara mana lebih ke situ. Nah, untuk rumus itu menggunakan yang namanya kata bantu. Kalau do itu do atau does itu untuk simple present, did itu untuk simple past, ya. Kalau have atau has digunakan untuk tenses yang present perfect. Nah, I menggunakan have, you, we sama they menggunakan have, she, it menggunakan has. Secara rumus sama kayak penggunaan kata bantu di present dan past tense gitu ya. Nah, untuk membentuk kalimat positif, ya, kita tinggal subject have atau has plus verb 3. Ya, subject has, have plus verb 3. Negatifnya ya tinggal tambah not plus verb 3. Interrogatifnya have atau has plus subject plus verb 3. Terus kalian bisa juga nanti ditambahi oleh keterangan waktu ya, artinya for atau since, ya artinya selama atau artinya misal Lisa has written a letter ya for an hour. Lisa sudah nulis surat selama 1 jam. Berarti apakah dia sekarang masih nulis surat? Oh iya, pokoknya nulisnya tuh udah selama 1 jam tuh masih nulis. Negatifnya ya udah, Lisa has not written a letter for an hour. Interrogatifnya ya tinggal polanya dibalik ya antara has dan Lisa. I have worked as teacher since 2015. Aku udah kerja jadi guru selama 2015. Negatifnya ya udah tinggal I have not. Tinggal tambah not aja ya setelah have has. Interrogatifnya ya polanya tinggal dibalik. Nah, jadi tinggal seperti itu aja untuk present. Nanti untuk soal ya nanti bisa belajar mengubah kalimat gitu ya. Nah, misal pun sama, they have stayed in Jakarta, sorry ya. Mereka udah tinggal di Jakarta sejak 2 tahun lalu. Berarti sekarang masihkah di Jakarta? Ya. Berarti sejak 2 tahun lalu tuh dia tinggal di Jakarta. Dan sekarang ini maksudnya itu berarti dia masih tinggal di Jakarta. Nah, oke. Kita akan yang terakhir adalah di simple past perfect. Kalau tadi present perfect itu adalah kejadian yang telah terjadi di waktu yang lampau dan sekarang itu masih berkaitan, masih berhubungan, masih berlanjut, masih berproses. Nah, kalau simple past tense gimana, Miss? Kan perfect itu sesuatu yang lampau, iya. Past kan juga sesuatu yang lampau, berarti kan sama-sama lampau kan. Nah, maksudnya adalah ini. Nah, jadi past perfect itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang telah terjadi, telah dilakukan,
atau telah selesai di waktu yang lampau, di masa lalu, dan sekarang ini mungkin barangkali sudah selesai. Jadi ada satu kejadian yang sudah dilakukan tetapi di waktu yang lampau. Jadi kayak dia double lampau gitu ya. Kalau past tense kan sesuatu yang terjadi kemarin misalnya. Nah, kalau past perfect ada sesuatu yang misal ada sesuatu peristiwa kejadian yang telah terjadi di waktu yang kemarin. Jadi kayak dia double lampau. Ya, double lampau. Menggunakannya sama-sama verb 3 dan sama-sama memiliki kedekatan dengan past tense ya. Dan untuk rumusnya itu adalah had plus verb 3. Kalau tadi adalah have atau has plus verb 3, maka past perfect itu had plus verb 3. Nah, jadi untuk rumusnya itu sebenarnya sama ya, tinggal subject had verb 3, subject had not plus verb 3, had plus subject plus verb 3 sama, prinsipnya sama, tinggal kalian ngikutin rumus. Nah, kalau tadi have has itu sesuai dengan subjeknya, maka kalau had itu digunakan untuk semua subjek ya, entah itu I, you, we, they atau she, it, semua akan menggunakan had. Nah, terus perbedaan yang mendasar antara past perfect sama past tense itu di sini. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa past perfect itu cukup dekat dengan yang namanya past tense iya gitu ya, cukup dekat. Nah, misal saya ada kalimat seperti ini. I visited your house yesterday when you had eaten noodle. Aku mengunjungi rumahmu kemarin. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini past tense. Kemarin tuh aku rumah kamu misal. Itu kan berarti udah past tense. Ya, udah lampau. Kemarin aku rumah kamu itu udah lampau. Tapi ada kejadian yang telah terjadi atau sudah terjadi di waktu aku pas datang ke rumahmu kemarin. Nah, I visited your house yesterday when you had eaten noodle. Di sini ada kata you had eaten noodle, ada had plus verb 3 dari kata eat at eaten. Nah, berarti gini, kemarin pas aku ke rumah kamu, atau mungkin aku kemarin ke rumahmu ketika kamu sudah selesai makan mie. Nah, di sini kalau kita lihat, apakah sekarang temennya masih main? Ya enggak lah, kan aku cuma bilang kemarin tuh aku tuh kok kemarin temanku tuh ke rumahku misal. Ya. Apakah kira-kira masih makan mie? Ya enggak, pokoknya pas temanku datang tuh aku udah selesai makan. Nah, jadi kayak sesuatu yang kayak double lampau gitu ya. Jadi ada kejadian yang telah terjadi di waktu yang lampau. Kaitannya sama sekarang ya enggak ada. Pokoknya pas aku tuh main ke rumahmu kemarin, kamu tuh udah selesai makan. Jadi pas aku datang, kamu tuh udah selesai makan. Oh, mungkin piringnya di depan atau mungkin setidaknya makannya udah habis ya. Jadi itulah yang disebut past perfect. Ketika kita mau bolak-balik ya. When I visited your house yesterday, ketika aku main ke rumahmu kemarin, kamu udah selesai makan. Nah, jadi sebenarnya sama. Penggunaan when itu hanya untuk penghubung antara past perfect dan past tense. Gitu ya. Jadi atau mungkin yang kedua, I visited your house last night when you had slept. Aku kemarin tuh ke rumah kamu loh, tapi kamunya udah tidur. Jadi kalau kita misal ya membuat pertanyaan, dia tidurnya kapan? Ya nggak tahu, pokoknya pas temennya datang tuh dianya udah tidur katakanlah. Jadi ya seperti double lampau. Jadi kejadian ya yang telah terjadi di kejadian yang telah selesai atau yang telah dilakukan di waktu yang lampau. Dua-duanya nggak ada kaitan sama sekarang, cerita doang. Beda kalau tadi di present perfect ada ada kelanjutan, ada proses yang dilakukan di waktu lampau dan waktu sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk materi akan saya share di grup Telegram ya. Semoga nanti pas UAS mendapatkan nilai yang terbaik. Jangan lupa untuk tugas bisa dicicil selonggarnya ya. Waktu pengerjaan hanya 2 minggu, jadi sesuai dengan waktu UAS 2 minggu ya, maaf pengerjaannya cukup 2 minggu saja. Nah, itu saja. Okay, I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. I do apologize for any mistake. Saya mohon maaf barangkali ada kesalahan baik di tutur kata, tutur sikap,
Mohon maaf atas pesan-pesan di WA, di Telegram yang mungkin belum sempat saya balas. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita ketemu di semester depan ya. Semoga nanti di Bahasa Inggris 2 atau nanti di uh, mata kuliah yang lain kita bisa ketemu seperti itu. Jadi barangkali kalau nanti kalian atau mungkin kalian juga punya salah, insya Allah saya sudah memaafkan. Kalian nggak perlu minta maaf, saya sudah memaafkan gitu ya. Jadi silakan ketika nanti ada kesulitan mungkin di tugas, ada hal ditanyakan, silakan untuk ditanyakan di grup. Jadi biar teman-teman bisa saling menyimak seperti itu ya. Nah nanti insya Allah nanti kalau tugas sama lembar jawab saya share di Google Classroom, nanti bisa di-download untuk lembar jawab dan bisa mulai dikerjakan dan segera dikumpulkan sebelum deadline. Itu aja. Thank you very much. Semoga sukses ya untuk semoga sehat dan selalu sukses untuk kuliah dan pekerjaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.